sing diane wong barat kan kepidak-pidak mau gue. Mari kita khususkan ibadah ini hanya untuk Allah semata dengan pengakuan di hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara semuanya. Amin. Allah itu baik.
setiap orang yang sungguh mengakui dosa-dosanya dan mohon kasih pengampunan dari Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan karena kasih setianya kepada putra-putranya. Anak-anakku, hal-hal ini dituliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Puji syukur kepada Tuhan. Katakan saling salaman, saling berjabat tangan, mengucapkan selamat hari Minggu. Kiri kanan, depan, belakang. Dan masih berdiri kita nyatakan bahagia kita dalam hidup berbahagia hidup kejam. Tuhan memberikan sabda suci kepada kita pada pagi hari ini yang terambil dari dasar yang menjadi sumber atau rujukan dari tema besar kita, tema Natal di seluruh Indonesia juga bahkan di seluruh dunia. Terambil dari Lukas pasal 2 ayat 14. Namun sebelumnya mari kita satukan hati pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bahagia bersama putra-putramu di GKJ Jambian ini, saling bersapa, saling salam
kami boleh merasakan kehangatan cinta kasih di jemaatmu GKJ Gandean. Demikian juga dengan pengampunan dosa dan anugerah-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup menjelang. Kami serahkan satu persatu putra-putramu di dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau hari ini Engkau berkenan memberikan kami sabda suci sebagai tuntunan, sebagai terang dalam langkah kami ke depan, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu pribadi lepas pribadi. Firman-Mu boleh menjadi benih di dalam hati kami, tumbuh di dalam kehidupan kami dan mengeluarkan buah menjadi kemuliaan nama-Mu. Singkirkan segala hal yang tidak baik dari tempat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Lukas bab 2 ayat yang ke-14 demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, terlebih memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jalan itu kita pakai untuk sampai ke pastor. Tetapi jalan yang dimaksudkan Yesus adalah jalan di mana ketika kita berada di jalan itu kita sudah ada di tujuannya, yakni damai sejahtera, yakni surga yang ada di bumi kita. Betapa sering kita ditipu oleh gemilau dunia. Orang-orang melihat casingnya, orang-orang melihat kebiarnya,
Pesta Natal kan juga begitu. Kapan gereja-gereja merayakan Natal dengan ibadah biasa gitu? Nggak pada mau kan? Karena kita sering terpaku dengan biar casingnya apa itu sip. Ya, walaupun saya nggak pernah punya casing bagus. Nokia berapa saya? 315 ya. Tapi jangan salah, mesinnya Android. Bagaimana mungkin gitu? Nokia 315 mesinnya Android. Tidak mungkin, ini hanya penghiburan bagi saya. Kita selalu seling begitu. Padahal kalau kita mau mencermati Yesus, Allah yang mengirimkan Yesus itu tidak dengan casing yang bagus. Dia terbalik dengan pola pikirnya manusia. Yesus datang dengan apa? Dengan kesederhanaan. Ngapunten, tampangnya Yesus itu sederhana sekali. Anaknya tukang kayu, dia tidak punya apa, tidak semarak sama sekali, tidak menawan sama sekali. Dia datang dengan kesederhanaan, dia datang dengan kelemahan kita, tetapi justru di sanalah dia kemudian menjadi perantara bagi dosa-dosa kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Sinten sing sakniki dereng ayo. Ajeng ngeten isin ya Mas Widya. Damai enggak sama Mbak Widya? Damai? Benar. Setiap hari, setiap pagi. Nah, ketahuan bohongnya. Tapi mungkin benar deh. Nek tak biji dengan ukuran saya kayaknya bohong deh. Apa dia saya yakin lah itu jujur itu Mbak Widya ya. Jangan jadi masalah ini. Nah, yang saya. Kadang-kadang saya tidak merasa sejahtera dengan istri saya. Karena dia itu kadang yang nyebut siapa yang jawab betul tadi? Nah, Mas dia jujur ya. Nah, Mas ini juga jujur ya. Saya tidak kemudian mengatakan Mas Limpi gak jujur. Jadi kayak di mana jalan itu sebenarnya membawa kita ke dalam surga. Cuma logika kita sering yang membatasi Allah itu sendiri. Saya balik ke apa yang kita bicara. Jalan itu sebuah kesederhanaan. Cuma sering kita menyepelekan kesederhanaan. Ternyata bahagia juga mati berdua. Tidak mesti memaksa anak-anak. Keinginan kita yang kita taruh saja. Ternyata indah juga di sana. Coba di keluarga panjenengan. Dengan rasakan, dengan terapkan Yesus di dalam keluarga panjenengan. Karena dia sebuah jalan di mana kita harus dan mesti ada di sana. Maka damai sejahtera akan dirasakan oleh keluarga panjenengan. Praktekkan saja apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia menyapa, ketika dia memaafkan, ketika dia selalu mencoba mengerti, ketika dia selalu berpandangan positif terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Ketika dia lebih mengorbankan dirinya ketimbang mencari mangsa untuk dikorban, maka damai itu akan ya. Inilah yang namanya jalan. Kekristenan itu berbicara tentang jalan. Masalah yang jenengan boten terus rampung. Sakit panjenengan juga tidak mesti harus sembuh. Tetapi ketika kita berada di jalan itu, walaupun sakit, walaupun kurang, walaupun berat, masalahnya banyak, damai sejahtera itu ada. Bukan tentang jalan yang di luar itu, tetapi tentang jalan hidup di mana sumbernya adalah Yesus. Nanti coba dipraktekkan di gereja, dikurangi TNG-nya, dikurangi TNA itu, ditambahi TNG, sekali-sekali film. Ada ungkapan bahwa pemuda sudah meninggalkan GKJ, tapi saya kok beranggapan lain. Bahwa GKJ lah yang meninggalkan teman-teman pemuda, tidak memberi kesempatan kepada mereka, tidak menyapa mereka, tidak memaafkan mereka, tidak mengerti mereka dengan jiwa mudanya. Maka ibadah-ibadah di mana saya ada, saya selalu ingin memberi kesempatan. Lagu pop salah ya. Ayo kita pujikan lagu pop. Kita tidak mesti lagu dengan takjil, dengan KPC. Walaupun sebenarnya lagu itu malah lebih berkelas daripada pop rohani, karena pengarangnya orang-orang yang hidup. Tentang sebuah jalan, di
mana kita harus berada di dalam tekad itu dan kita akan menemukan hasil. Yang kedua adalah tentang motivasi. Kita selalu lemah di motivasi. Bapak-bapak ngerasain ya? Kalau istri kita kasih uang banyak, maka setiap pagi itu kopi sama sarapan oke. Iya Pak? Ya betul. Masih bisa jawab terus, Mbak Lian. Jangan-jangan dia kayak istri saya juga. Saya selalu mencurhatkan istri saya, tapi cinta saya tidak pernah berkurang sedikit. Saya bahagia dengan hal yang kayaknya tidak oke gitu ya Mas ya. Jangan semakin cinta tuh. Wah, Mas Lipit juga ya? Iya. Mas Didi. Tentang motivasi, kita itu sering lemah di motivasi. Resek-resek gereja motivasinya apa sih? Mencintai istri motivasinya apa sih? Mencintai suami motivasinya apa? Jenengan hormat kepada bapak ibu, panjenengan motivasinya apa? Kita sering lemah di motivasi. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita tentang motivasi bahwa semuanya bagi kemuliaan Allah di tempat nanti. Kalau Paulus kemudian menerjemahkan adalah lakukanlah semua seperti engkau melakukannya Tuhan. Maka Tuhan kemudian mengatakan, ketika kamu melakukan itu untuk saudaraku yang paling indah ini, lakukan. Jadi motivasi paling indah dari cinta ya cinta. Saya mencintai karena saya mencintai. Saya tidak berharap dia mencintai saya. Kalau saya bersih-bersih gereja karena saya ingin bersih-bersih gereja, bukan iren-iren. Gerejanya enggak gitu ya. Orang tanduran ini kayaknya cuma jamin gak ada yang suka tanaman ya. Oh belum. Itu coba dikasih tanaman itu kayaknya bagus. Saya sebenarnya mau nanami, cuma saya nggak enak sama panjenengan. Ini jangan beneran, oke, kak kopak saja. Motivasi, kita perlu melihat lagi motivasi kita. Motivasi bergereja, motivasi berkeluarga, motivasi hidup di tengah-tengah masyarakat. Coba panjenengan cari motivasinya apa sih saya? Kemudian gantilah dengan motivasi yang diajarkan Yesus kepada panjenengan. Maka semuanya akan berkah. Maka semuanya akan berkah. Yang terakhir Bapak Ibu, tentang perubahan, tentang pikiran kita yang bisa berubah. Kita sering membatasi Allah itu hanya dengan sempitnya pikiran kita, sehingga berkatnya yang begitu banyak tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita terima. Ini isinya rumah itu, ya. Cukup di dalam majelis City, kalau itu sakit. Langsung bilang terus kayak gitu. Sekali-sekali harus coba itu. Tetapi prinsipnya Jambian sama Jenawi beda ya. Kalau Jenawi itu majelis sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau Jambian itu sidik nih iso kerja. Karena sing liyane iso kerja. Jenawi itu saya mau majelis berapa Pak? 40. Ya nggak apa-apa, semakin banyak majelis semakin oke. Regenerasi ada di sana. Iya kan? Semakin oke kan semakin kendel. Nah orang semua itu wani. Itu macam sidik. Diketak sidik mendiring kalau majelis itu apa? Tambah 10. Ya biar majelis 15. Perubahan paradigma, perubahan berpikir. Ini yang ditoladankan Yesus kepada kita. Umur saya sudah 49 tahun, tepat hari ini. Dan saya merasa kita ilmu dari 11 tahun. Sehingga apalagi sih yang saya cari. Dulu ketika saya mahasiswa pastoral di Rumah Sakit Bethesda.
Ketemu dengan dosen yang namanya Pak Christian juga. Dia orang tua yang sangat lembut bicara. Dia kemudian bercerita kepada saya menemui banyak orang-orang yang menjelang kematian itu pada menangis. Kenapa Pak? Karena mereka menyesali hidupnya. Apa yang seharusnya dia bisa lakukan saat itu dia tidak lakukan. Ketika di masa-masa kritis dia sudah tidak punya waktu untuk melakukan itu. Terus dia bilang ke saya, El, kalau kamu tidak ingin menyesal di akhir hidupmu, jalani hidupmu dengan benar. Tetapi banyak yang tidak benar di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apalagi saya. Kepada istri, kepada anak, kepada jemaat, kepada majelis saya sering marah. Dan saya tidak bisa mengulangi itu. Apa yang kira-kira bisa saya lakukan? Saya akan berusaha tidak mengulangi hidup saya. Atau paling tidak saya tidak akan sesering kemarin. Dan saya ingin betul supaya nanti saya tidak jatuh dalam penyesalan yang mendalam. Dan itu adalah kematian yang paling menyiksa. Kalau Yesus di dalam perjamuannya berkata, ini tubuhku, terimalah tubuhku. Ini darahku, terimalah darahku. Maka pertanyaannya bagi kita, apa yang bisa panjenengan berikan saat ini? Untuk orang-orang yang panjenengan cintai, untuk gereja panjenengan ini. Pertanyaannya itu apa? Menjalani hidup dengan untuk orang-orang yang saat ini panjenengan cintai. Tentang sebuah jalan, tentang sebuah motivasi, tentang perubahan pikiran. Maka kita tanpa harus punya materi, tanpa harus tidak punya masalah. Karena bahagia itu datangnya dari surga. Bukan happy, tetapi joy. Tentang sukacita, tentang sesuatu yang sangat bahagia. Selamat hari Natal, walaupun besok kita ketemu lagi. Jangan lupa hari ini saya ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita satukan hati, mari kita masuk di saat itu bersama.
Saudara, bagaimana jawab panjenengan Bapak Limpik? Bagaimana jawaban panjenengan Bapak Didik? Bagaimana jawaban panjenengan Ibu Natalia? Kami silakan. Kita akan memohon berkat Tuhan dalam baptis suci ini bersama-sama. Sebelumnya kita akan pujikan Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun dan Pulau Mireng Tiang diberkati. Anakku Aurel Christian Jesuka, kamu aku baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anakku Eva Wibura Wijayanto, kau aku baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu pengaturan juga. Kita akan mohon berkat bersama kepada Tuhan, melindungi, mengayomi keluarga kepunyaan Mas Didik dan Mbak Natalia, juga anak-anak kita, Mbak Aurel juga Mbak Eva. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberkati keluarga kepunyaan, Tuhan yang telah memanggil keluarga kepunyaan, Tuhan yang telah mempercayakan putra-putramu menjadi anak-anak buah cinta bagi keluarga kepunyaan Mas Didik. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan menurunkan damai sejahtera dari surga, sehingga keluarga panjenengan berdua akan sentosa, akan bahagia mendidik anak-anak panjenengan sampai kepada mengaku percaya, sampai kepada kesempurnaan keselamatan. Berkat Tuhan turun atas keluarga kepunyaan Mas Didik, Mbak Natalia, juga Mbak Aurel, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anakku Crescencia Cleverin, engkau aku baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat untuk keluarga. Tuhan yang telah memanggil panjenengan berdua menjadi keluarga kepunyaan, Tuhan juga yang telah memberikan putra kekasih menjadi buah cinta panjenengan, Tuhan yang akan menyertai kehidupan panjenengan selanjutnya, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera yang dari surga sampai kepada penyempurnaan keselamatan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jakarta ini adalah jemaat kepunyaan Tuhan dan anak-anak pemberian Tuhan. Bantulah mereka di dalam doa, di dalam tenaga, bahkan di dalam bantuan, sehingga keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan, Mas Limit, Mbak Widya, Mas Didi, Mbak Natalia, boleh mendidik anak-anak pemberian Tuhan, boleh mendampingi mereka sampai kepada pengakuan percaya, sampai dari sini. Sekali lagi bantulah mereka, karena mereka sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar, keluarga kerajaan Allah. Ini kajian Pak Nomo. Mas Dirbil, Pak Widya, terima kasih. Ya, berkati kebahagiaan. Oke, satu-satu ya, Pak Widya. Ada surat. Bukan kertas ini yang punya arti. Kertas ini hanyalah untuk dokumen administrasi supaya nanti diperlukan suatu waktu bisa untuk memakai surat dari sini untuk terima dari majelis kajian dan mungkin ini sebagai dokumen administrasi untuk tidak dihilangkan. Aku selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu, yang hidup saling melayani dan melayanimu, bila Tuhan menjadi